wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asilah, amma ba'du. Ya ayyuhal murid wa ayyuhal jamaah jumiyin ya jumiyat rahmatullah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini diberi kesempatan untuk silaturahim, silatul fikr dan silatul dzikr antara kita semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahimakumullah, sebelum memulai dan meneruskan ngaji kitab Adabul Suluk lil Murid, mari kita bertawasul dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan mendapatkan ridho dan karomah dari mu'alif hadal kitab ala diniyah wa kunna sholihah wa Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyati wa ahlil baiti Muhammad wa khususul rahim wa asyasil nahdatul ulama wa khususan mu'alif hadal kitab Habib Abdullah bin Ali al-Haddad Salamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salikin rahimakumullah, saya mengajak untuk mengulang satu kalimat terakhir dari faslun sholatul jamaah wa faslun waktu sholat. Disebutkan wa kul sadidal hirsa 'alal amarati ma ba'da sholati subhi ila tuluh wa ma ba'da sholatil asri ila ghurub fa hadza waqtan syarifani tafidu fihima minna wa ta'ala al-amdadu al-mutajawijihina ila minal ibad. Syekh Abdullah bin Ali al-Haddad yang juga ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diminta untuk sadidul hirsi, menjaga betul ya, sesuai dengan anjuran Rasulullah, bahwa setelah sholat subuh sampai terbit matahari ini, suasananya, situasi batin kita itu harus dalam keadaan zikir pada Allah dan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Begitu juga pada sholatil asr ila ghurub, setelah sholat asar sampai sholat menjelang sholat maghrib, artinya ghurub, matahari mulai terbenam. Mengapa kita menjaga zikir? Fahada waqtani, itu adalah dua waktu syarifani yang sangat mulia. Tafidu, dari siapa yang menjaga di antara dua ini, ya, dan itu kita adalah kita jaga betul,
maka Allah akan mencurahkan semua yang kita inginkan, semua kebahagiaan di dunia akhirat. Ala mutawajjihina ilahi min ibadat, inilah yang dilakukan oleh menghadapkan wajahnya mina ibad dari orang-orang yang ahli ibadah. Jadi orang ahli ibadah itu rata-rata habis subuh sampai sholat Isra itu ya sibuk, bukan sibuk mempersiapkan hari ini kontrak kemana, ya, bukan sibuk mencari hari ini kami bekerja sedang membuat janji dengan siapa. Enggak. Menurut para aulia dan ahli ibad, disinilah kita harus tetap untuk menjaga betul zikir kita, jangan sampai putus. Dan baru ditutup dengan sholat Isra. Sholat Isra itu yang pahalanya seperti halnya ibadah haji dan umrah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian setiap hari sholat Isra, setelah sholat subuh tidak melakukan sesuatu yang urusan-urusan selain zikir, maka sebetulnya tiap hari kita itu mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti halnya sholat, seperti halnya mendapatkan pahalanya haji dan umrah. Nah, ini bagian yang sudah dibiasakan oleh para ahli ibadah. Karena itu kita lanjut, para salikin rahimahullah. Wa qala mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihima bi ulmiha fit darain, Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa fi amarati ma ba'da salati subhi khasyatan qawiyatan fi jalbil arzakil jismaniyah, wa fi amarati ma ba'da asri khasyatan qawiyatan li jalbil arzakil qalbiyah. Kadzalika jarrabahu arbabul basyair minal arifinal akabir. Wa fil hadis sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi yaqudu fi musallahu yadhkurullah ba'da salati subhi asra'u fi tahsilil rizqi minal ladzi yadribu fil afaq. Ani yusafiru fihi bitalibil arzak. Para salikin rahimakumullah, ayyuhal murid, berarti kita diminta sebagai murid, orang yang berkehendak mendekatkan diri kepada Allah, menghendaki kita dikasihi Allah, yang kita muraqabah ilallah, dan kita dalam rangka, ya boleh dikata rujuk ilallah. Ya, rujuk itu min ahlil dunya ila ahlil akhirah, min ahlil maksiat ila ahlil ibadah. Dari yang selalu orientasi hidup kita dunia, sekarang akhirat. Dari urusan yang kita gampang ahlil maksiat, sekarang ke ahlil ibadah. Nah, ini namanya ayyuhal murid, ayyuhas salikin, wahai orang murid dan para salikin. Wa fi amarati ma ba'da sholati subhi khasyatan qawmiyatan. Wa fi imarah, siapa saja yang imarah, yang memakmurkan, hifdhu, yang menjaga dua sholat tadi, dua waktu tadi, ya dijaga terus, amalan terus. Ya kalau habis sholat, ya, biasanya teman-teman yang di pondok itu menjalankan ritualnya menambah atau menyicil, namanya zikir latifah, zikir yang melembutkan mata hatinya sehingga dia bisa
yang bicara adalah hatinya, bukan nafsu keduniaannya. Ini namanya dzikr latifah. Yang disentuh adalah kolbunya yang berbolak-balik itu. Kadang-kadang masih senang ibadah, tapi juga tidak kalah senangnya untuk urusan dunia dan maksiat. Ya. Kolbun, bolak-balik terus itu. Wala tiafatur rohnya, rohaninya dibersihkan. Syir, hati terkecilnya dibersihkan. Khofi, ya, yang tersirat lembut-lembut di indera kita. Wa akhfa, dada, ya, dada kita sanubari, ya. Dan yang kedua natikoh, yang keenam itu natikoh, otak kita. Wajamil badan, dan seluruh saraf-saraf dalam badan kita itu disentuh dengan dzikir latifah tiap hari. Nah, artinya ya, ini menjaga agar keseharian kita ketika muasyarah, ketika kita melakukan kegiatan di dunia ini tetap dijaga kelembutan hati kita. Karena itu dia lakukan setelah subuh. Terus kira-kira waktu berapa lagi dibaca zikr membaca Quran. Bahasa Jawa itu deres Quran, tadarus. Orang Jawa itu kan nyimpel, tadarus, deres, ya kan? Selawatan, dan ya, pasolatan, ya misalnya musola, ya, orang ikut pasolatan. Ini bagian dari akulturasi budaya dari Hindu dulu ya. Orang Islam Ahlussunnah Jamaah kan senengannya gitu. Jadi yang kultural yang lama nggak usah dihancurkan, tapi substansinya yang diisi. Jadi tentang pesantren itu sebetulnya dari urusan orang Hindu kemudian disebut santri. Padahal dulu itu santri itu santri. Santri itu orang yang mengikuti kiai yang belajar kemudian mencatat. Nah, kan? Kemudian sanggar, orang Jawa menyebutnya langgar. Ya, ini kan begitu juga dalam hal ini. Ya, pasolatan dan sebagainya. Jadi orang Jawa tadarus, deres. Nah, ini orang Jawa itu memang lidahnya sangat memudahkan tentang dialek sebuah daerah. No problem. Tapi substansinya kan ya, dari suasana seperti itulah Islam menjadi kenyal dengan kultur budaya setempat. Tidak harus untuk dibenturkan. Para salikin rahmatullah, zumiyin wa zumiyah, ya, zumiyin wa zumiyah, karena kita pengajiannya banyak yang diikuti secara Zoom, ya. Wafi amaratin, siapa yang memakmurkan ma ba'da sholati subhi khosyatan qawiyatan. Jadi orang yang memakmurkan seluruh ibadahnya itu setelah sholat subuh khosyatan qawiyatan. Itu ada khasiat. Khasiat itu khosyatan. Khasiatnya apa? Fadilahnya apa? Manfaatnya apa? Karena orang bertanya seperti itu. Disebutkan khosyatan qawiyatan, jadi khasiat yang sangat manjur. Jadi umpama jamu itu cesplong, top cek. Jadi jamu itu sangat cocok dan itu bisa menjadi resep bagi semua orang. Fi jalbil arzaki jismaniyah. Qawiyatan, khosyatan qawiyatan apa? Fijal bil arzakil jismaniyah, yaitu untuk mendatangkan, ya, menarik, ya, jadi ada daya magnet yang sangat luar biasa, itu namanya jalbi. Fijal bil arzaki, beberapa rezeki, ini arzaki itu beberapa rezeki, jismaniyah yang berkaitan dengan jismaniyah. Jismaniyah itu bisa diartikan dalam arti jasmani, bisa juga diartikan dalam arti numerik, angka.
Jadi dengan demikian orang Jawa menyebutkan, atau orang Indonesia lah menyebutkan, ojo turu esuk-esuk, rezekinya dipatok ayam. Nah, padahal disitulah Allah menebar, habis subuh itu menebar rezeki kepada umatnya, kepada hamba. Nah, habis subuh langsung tidur. Jangan-jangan lupa sholat subuh karena insomnia, tidurnya baru jam 3, jam 4 malam. Nah, karena itu menurut para aulia memang sebaiknya orang itu istirahat sore. Ya, habis isya sholat beberapa sholat, tasbih dan sebagainya, istirahat. Nanti jam 2 sudah bangun sampai pagi. Untuk menjemput ini tadi, untuk menjemput fi jalbil arzaqil jismaniyah, yaitu menjemput rezeki yang bersifat jasmaniyah. Ya, jasmaniyah itu bisa dua, ya, jisim kita, badan kita kalau pagi itu kan bisa menjadi lebih sehat. Coba kalau Bapak Ibu sekalian tidur pagi, ya itu kira-kira bangun tidur tuh enak atau gambyong? Orang yang mulai bengi nggak karu-karuan, kopinya kuat, rokoknya kuat, kira-kira wajahnya cepet kempong nggak? Nah, ini bahasa Jawa ya. Orang kalau malam istirahatnya cukup, pagi sudah bangun, ya, dan bisa ibadah-ibadah tadi, paginya pasti insya Allah suasana fisiknya itu adalah fresh. Memang pagi itu, udara pagi itu sangat berbeda, karena itu udaranya masih genuine, masih bersih, hawanya masih sejuk, ya, embun-embun berguguran, daun-daun baunya masih enak. Ya, dengan demikian ibu-ibu para salikin rahimahullah, orang yang bangun pagi, ya, habis subuh tidak tidur, itu bisa kita bandingkan. Orang yang sukanya bangun pagi, maaf ini ilmu titek, biasanya dia kurang sehat, wajahnya kerut, wajahnya kempong, bibirnya kering, ya, terus pipinya itu kempong, ya. Karena apa? Sel-sel yang pagi itu dihidupkan itu tidak dia gerakkan. Ini namanya fijal bil arzaki jismanya, dalam arti jisim. Dalam arti substansi jismaniyah ini, Allah juga mendapatkan rezeki, Allah menebarkan rezeki itu di situ. Ya, jangan tidur. Jadi habis sholat isya tadi, mengapa, maaf, subhanallah, astagfirullah, mengapa jam 5.30? Karena jam 5.28 itu jatuh isra dulu. Isra itu yang pahalanya adalah seperti sholat, seperti ibadah haji dan umrah. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa ya, sholat isya 20 menit berikutnya baru sholat duha. Karena sholat duhanya panjang, maka sebelum berangkat ke kantor itu, nah, sholat isra dulu. 5:28, 29 sholat isra baru berangkat. Nanti nyampe kantor sholat duha. Sebelum memegang pekerjaan semuanya sholat duha. Oke ya, jadi dengan demikian pengertian jismaniyah itu dalam arti physically, dari segi biologis kita memang pagi itu ada udara, situasi, psikologi, otak yang fresh. Dan yang kedua dalam arti jismaniyah adalah rezeki yang bisa didatangkan dari sisi yang lain, yaitu sisi dari Allah memberikan rezeki yang banyak. Jadi dengan demikian di dalam suasana pagi kita mendapatkan rezeki badan yang sehat. Yang kedua, insya Allah kita akan mendapatkan bagian dari rezeki Allah
yang angka itu yang menjadi sangu ibadah kita itu yang berkah. Saya lanjut. Wa fi amarati ma'badal asri khosyatan qawiyatan. Jadi wa fi amaratin, dan tidak siapa orang amarah yang memakmurkan suasana waktu ma'badal asri setelah sholat asar khosyatan qawiyatan, maka itu juga ada namanya khosyah, khasyat, manfaat, ya, fadilah, ya, manfaat, ya, qawiyatan yang sangat kuat. Apa? Lijalbil arzakil qalbiyyah, yaitu lijalbi, untuk menarik, bukan hanya memberikan, ini menarik, magnetnya itu kuat. Arzakil qalbiyyah, rezeki yang bersifat batiniah, qalbin, ruhaniyah. Nah, maaf, ini ilmu titek. Orang yang setelah asar pekerjaannya ringan, biasanya dia akan malam hari akan mudah untuk bangun malam. Tapi kalau sholat asarnya kemudian ditambah pekerjaan yang berat, sholat isaknya biasanya berat, lupa. Dan bangun malamnya apalagi, ya, apalagi kenyang banget, ya, bukan sedikit makan, tapi yang sedikit-sedikit makan itu berat bangun malam. Jadi dengan demikian para salikin, sahabat-sahabat saya, ya, ma'badal asli khosyatan qawiyatan lijalbil arzakil qalbiyah. Lijalbil itu untuk menarik, mendorong. Jadi bukan apa ya, tebaran, tapi ini agar ada magnetnya. Lijalbil arzakil qalbiyah, yaitu rezeki yang beberapa rezeki yang bersifat ruhani. Apa ruhani ini? Ruhani ini diartikan bisa indikatornya 4. Yang pertama, batin kita itu tenang. Oh iya ya Allah, matur suwun rezeki kita. Saya sudah bekerja mulai jam 7 sampai pukul 4. Begitu banyak Engkau yang tebarkan rezeki kepada saya ya Allah. Matur suwun, syukron ya Allah. Terima kasih ya Allah. Berbeda dengan orang yang habis asar masih lari sono, lari sini sampai habis maghribnya kepontal-kontal, isaknya berat, malam masih lobby kesana kemari. Ini berarti orang itu tidak ada syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, bersyukur aja. Sudah di waktu kok. 7 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. 1, 2, 3, 4, 9 jam kerja. Saya pikir udah cukup itu. 9 jam kerja, ya 8 jam kita ibadah, ya. Ya, kemudian sepertiganya kita istirahat. Oke. Jadi ini yang pertama. Yang kedua juga untuk mempersiapkan kita malam hari. Jangan berat-berat. Sudah nerima tamu boleh, tapi jangan ada ngejak bicara yang berat urusan dunia. Ya, ada tamu, ayo ngomong ibadah, itu boleh. Ya. Yang ketiga, rezeki yang besar rohani ini adalah menyangkut kita ini betul-betul ikhlas terhadap pemberian Allah. Ya piye orang itu akan tenang hatinya kalau melihat dunia tidak ikhlas, isinya suudzon kepada orang lain, suudzon pada atasannya, bahkan suudzon pada Allah.
Allah itu gimana sih ya Allah, Gusti Allah panjenengan, aku kok gur dikai rezeki semene, oh ndak ono ikhlase. Nah, ya Allah hatinya akhirnya mendapatkan hatinya itu gersang. Oke. Dan yang kedua, dari segi mentality kita juga akan menjadi stabil. Jadi emosional dan spiritual quotient kita itu akan menjadi bagus kalau kita antara dua waktu itu, ya khususnya yang terakhir mendapatkan lijalbil arzakil qalbiyah itu akan kita lebih tenang. Itu juga rezeki. Kalau ibu hatinya gersang, bapak-bapak hatinya tunggongso, gimana Anda itu akan sehat batin? Itu berarti Anda juga tidak mendapatkan rezeki batin. Oke, saya lanjutkan. Kadzalika jarrabahul arbabul basyair minal aribinil akbi minal arifinal akabir. Jadi kadzalika orang yang bisa menghidupkan, memakmurkan dua waktu tadi, jarrabahu arbabun, itu adalah sebagaimana yang telah teruji, ya itu kira-kira instrumennya itu sudah teruji lah kalau kita pakai penelitian itu, reliabilitasnya itu sudah teruji, sudah dibuktikan oleh siapa? Basyair, orang yang melihat mata batinnya kuat, ya orang yang nuranya kuat. Minal arifina, orang ahli ma'rifat. Akabir, yaitu orang yang selalu mengagungkan, karena beliau mengagungkan pada Allah. Jadi ini ilmu titen, ilmu forecast, dan ilmu yang bisa dipelajari. Kalau pagi tidur nggak sehat, kalau asar masih berat, masih urusan dunia, maka malamnya juga dia tidak akan bisa bangun malam. Nah ini telah dibuktikan. Basyair, ya basyair itu yang orang melihat dunia ini, orang yang dalam menjalani hidup itu dengan basirohnya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kan bisa lihat kan, oh ini basirohnya kuat, sudah kasyaf, ya, gitu kan? Karena apa? Beliau selalu menjalankan seluruh hidupnya itu ba'dal asar wa ba'dal subuh, itu penuh dengan ibadah. Nah ini dibuktikan oleh basyair, orang yang ahli melihat mata hati di dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah minal arifin, orang yang ahli ma'rifat. Dan inilah orang yang akabir, orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, para salikin, kalau kita wallahu alam pada saatnya ingin memiliki basyiroh, maaf ya, orang sekarang itu yang dicarikan bisaroh, bukan basyiroh. Sedikit-dikit bisaroh, ya amplopin di. Saya nggak seneng amplop, isine ae, nah, gitu loh. Yang banyak sekarang kan ini kan ngaji minta amplop, jadi panitia minta amplop. Ya Allah, kapan kita itu nyari rezeki akhirat? Semua diselesaikan di depan. Ini manusia sekarang itu nggak sabar. Jadi panitia uang jalan, dari ini dikasih amplop, absen. Itu bonus, harus dianggap bonus. Bekerja organisasi itu bonus, karena itu sudah pintu ke akhirat. Jangan berorganisasi hanya mencari jabatan, hanya mencari absen, ngisi absensi dapat uang. Nah, berarti Anda dapatnya di situ, bukan mendapat akhirat. Ini yang sekarang banyak terjadi, orang transaksi berorganisasi di depan. Maunya itu cespleng, HC4, high cost cash carry and current. Jadi maunya itu dapat uang secepatnya. Ya udah, akhiratnya nggak dapat nanti. Ya ini saya minta maaf ya bagi aktivis ini ya, nggak usah nuntut uang absen, uang panitianya, uang transportnya, nggak usah. Kalau bisa kita besarkan organisasi itu untuk berkorban. Hidupilah organisasi, jangan kamu cari hidup di organisasi. Kamu itu jangan nunut urip. Tapi betul-betul membesarkan organisasi, ya.
Saya lanjutkan ya. Wa fil hadis, seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi yaqudu fi musallahu yadhkurullah ba'da sholati subhi asra'i fi tahsilar rizqi minal ladzi yadribu fil afaq. Ya, alladzi yaqudu, bagi siapa saja ya yang duduk ya fi musholati yadhkuru, di dalam ini musola ya, musollahu, di tempat sholatnya itu ya. Musola itu bisa diartikan masjid, bisa berarti langgar, bisa diartikan pasolatan kita masing-masing di rumah, atau tempat yang sajadah di dalam kamar itu tetap di situ. Jadi kalau tempat sholat itu jangan pindah-pindah. Di kamar itu, misalnya kamarnya besar, kasih pojok tertentu, itu tempat sholat. Ya, ini disebutkan innal ladzi yaqudu fi musallahu, setelah tempat sholat itu duduk, zikir, yazkurullah, kemudian dia berzikir pada Allah, ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh, ya, asra'u fi tahsilir rizki, itu akan lebih cepat. Syari' ya, syarik itu cepat, ada kilatan, ada magnet, fitah silir rozik, di dalam mempercepat hasil mendapatkan rezeki. Minalladzi yadribu, kalau dibandingkan kepada orang yadribu, orang yang mencari-cari kesana kemari, fil afaki, di dalam sebuah ufuk, ujung timur, ujung barat, ya. Bahasa Jawanya itu enggak siang, enggak malam, kaki dijadikan kepala, kepala jadikan kaki, awan siang, malam, semua rezeki itu kalah dengan orang yang yazkurullah ba'da sholati subuh. Karena apa? Asra'u fi tahsil rizki. Orang seperti ini akan mempercepat rezeki. Karena itu ada doa. Gimana rezeki itu ngejar kita? Bukan kita yang mendekat rezeki, dunia yang mengejar kita. Bukan kita yang mengejar rezeki. Nah, ini ada amalannya. Pada saatnya insya Allah kita kasih, ya. Jadi ada orang yang ya kerjanya biasa, nyantai, organisasi, ya, tapi rezeki itu banyak datang. Padahal itu seringkali min haitsu la yahtasib. Tapi seringkali ada orang yang kejar kemana, dan itu diifatkan apa? Fil afak, seperti afak, ufuk. Ufuk itu adalah kaki langit yang mempertemukan dengan langit di ujung. Artinya betapa banyaknya, betapa jauhnya, betapa tak terhingganya dia jalan ke sana kemari, menfitnah kawan, melakukan perilaku yang tidak bermartabat, menjual diri, ya, memuji-muji atasannya. Tapi kalau rezeki itu belum datang, meskipun yadribu fil afaq, meskipun Anda berjalan sampai ke ufuk, maka dia tidak pada posisi tahsilir rizki. Orang seperti ini tidak akan mendatangkan rezeki. Ya, memuji-mujinya pada atasannya kaparah. Biasanya ini yang di birokrat, ya, yang di TNI militer, siap, gitu kan? Ya, atasannya, kalau boleh sujud gitu ya, biar naik pangkat, ya, dari kolonel, dari letkol menjadi kolonel, katakan, ya, dari bintang 1 bintang 2, aduh, memuji-mujinya setengah langit. Kalau Anda tidak yadhkuru ba'da sholat, kalau Anda tidak zikir yang kuat ba'da sholat subuh, maka itu la tahsilir rezeki. Ini tidak akan mendapatkan rezeki yang banyak. Ya. A'ni yusafiru fiha li talibil arzak. Arti yadribu fil afaq itu maknanya adalah yusafiru, orang yang melanglang buana urusan dunia, fiha artinya dalam melanglang buana, li talibil arzak, orang yang mencari rezeki. Jadi gampang ya ibu bapak sekalian, kalau rezekinya banyak, pagi zikir yang kuat, jangan pernah berhenti sampai sholat isra, sampai sholat duha, baru mengerjakan yang lain.
Para salikin rahimakumullah, demikian untuk menyangkut tentang amalan-amalan yang telah kita bahas kira-kira 6 kali ini ya. Amalan-amalan batin yang menyangkut wirid-wirid. Ya, wirid itu artinya 2, wirid doa, wirid juga pengharapan dan pujian Allah sampai sekian. Nah, sekarang dengan demikian, moga-moga semua wirid-wirid amalan-amalan yang kita kaji bersama itu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT. Amin. Para salikin rahmatullah, demikian yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Moga-moga insya Allah kita akan dipertemuan kembali dalam Aji Kolbu di hari Sabtu yang akan datang. Dan jikalau ibu-ibu para salikin rahimakumullah ada waktu setiap Selasa pukul 12.30 juga kita ngaji bersama lagi. Kalau ngaji Selasa itu ngajinya adalah Kimya Usadah Imam Ghazali. Kalau sekarang, kalau Sabtu itu adab-adab seorang suluk bagi seorang murid dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai, memberkahi, dan memberikan maunah kepada kita semua dan Bapak Ibu sekalian. Dan kita saling berdoa, moga-moga Ibu dan Bapak sekalian selalu mendapatkan kemudahan rezeki, ya, dan dimudahkan seluruh urusannya dan masalahnya segera dicabut. Khususnya moga-moga COVID-19 ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alfumikum akhirul kalam wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.